Kamu adalah terang dunia. Demikianlah firman Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 14. Firman tersebut disampaikannya kepada orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka adalah orang-orang dari berbagai kalangan dan latar belakang, dan sebagian besar dari mereka adalah orang-orang biasa, rakyat jelata yang miskin, sengsara, dan mungkin menderita berbagai macam penyakit. Justru karena itulah mereka mencari Yesus untuk mendapat kesembuhan, pemulihan, dan penghiburan. Mereka bukan pejabat tinggi atau orang-orang yang punya pengaruh besar di dunia. Namun Yesus mengatakan bahwa mereka adalah terang dunia. Kira-kira bagaimana reaksi orang-orang tersebut ketika Yesus mengatakan hal itu kepada mereka? Dan saat ini ketika firman itu juga disampaikan kepada kita, bagaimana reaksi kita? Mungkin ada di antara kita yang akan berkata, "Wah Tuhan, saya kan bukan orang hebat. Saya tidak bisa apa-apa, saya tidak punya apa-apa, dan saya bukan siapa-siapa. Bagaimana mungkin saya bisa menerangi dunia?" Jika itu juga yang ada di pikiran kita, maka mari kita simak apa yang dikatakan Ina May Dolly Ogden dalam nyanyiannya Brighten the Corner Where You Are, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Sungguh Inginkah Engkau Lakukan, dan terdapat dalam buku Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 212. Ina May Dolly Ogden lahir di Roseville, Illinois pada tanggal 3 April 1872. Ia adalah seorang yang sangat berbakat menulis. Himne pertamanya digubah pada saat ia berusia 19 tahun. Dan sepanjang hidupnya ia telah menggubah sekitar 3.000 himne, anthem, kantata, dan puisi. Ia juga senang mengajar. Salah satu cita-citanya sejak kecil adalah mengikuti Chautauqua Circuit, yaitu sebuah seri pertemuan keliling pada musim panas yang biasanya diadakan di tenda-tenda. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut akan ada banyak pembicara yang menyampaikan pengajaran, diselingi hiburan dan musik. Pada tahun 1912, akhirnya ia terpilih sebagai salah satu pembicara dalam Chautauqua Circuit. Namun tepat ketika ia sedang bersiap-siap mengikuti tur, ayahnya mengalami kecelakaan mobil dan menderita stroke sehingga lumpuh. Tugas merawat ayahnya pun jatuh kepada Ogden sebagai anak perempuan satu-satunya. Tahun itu pun menjadi tahun yang penuh dengan kemarahan, kesedihan, dan tekanan yang berat. Ogden yang memiliki keinginan untuk melakukan banyak hal besar, kini harus melakukan pekerjaan rumah sehari-hari. Merawat suami, seorang anak berusia 11 tahun, dan seorang ayah yang lumpuh. Kekecewaan nyaris menghancurkan semangat hidupnya. Namun ketika seorang tetangga, sesama ibu rumah tangga yang juga bekerja keras, mengatakan bahwa kunjungan Ogden memberikan sepercik terang dalam hidupnya, Ogden mulai berpikir. Ia mulai menyadari bahwa mungkin Tuhan sengaja menempatkannya di sudut kecil di mana ia berada sekarang untuk satu tujuan. Ia pun bertekad untuk melakukan semua hal-hal kecil yang dijumpainya sehari-hari dengan sukacita yang besar. Dan ia menetapkan kepada dirinya sendiri bahwa tugasnya adalah untuk membagikan sukacita itu kepada setiap orang yang dijumpainya sehari-hari. Itulah pemikiran yang kemudian dituangkannya dalam nyanyian Brighten the Corner Where You Are. Terangilah sudut di mana kau berada. Bait pertama nyanyian ini dengan jelas menggambarkan kisah hidup Ogden. Do not wait until some deed of greatness you may do. Jangan menunggu sampai engkau dapat melakukan suatu tindakan yang besar. Do not wait to shed your light afar. Jangan menunggu untuk memancarkan sinarmu jauh-jauh. To the many duties ever near you, now be true. Setialah pada tugas-tugas yang selalu ada di dekatmu. Brighten the corner where you are. Di sini ada ketegangan antara far dan near, jauh dan dekat, antara keinginan untuk memancarkan sinar jauh-jauh dengan melakukan tugas-tugas yang ada di dekat kita. Sayang sekali kontras ini tidak tampak dalam terjemahan bahasa Indonesia, dan fokusnya adalah lebih pada keinginan untuk melakukan hal yang besar dengan cara mengerjakan tugas kita dengan baik dan benar. Bait kedua mengingatkan kita untuk memindahkan pusat perhatian kita dari diri sendiri kepada orang-orang di sekitar kita. Just above are clouded skies that you may help to clear. Di atas ada awan gelap yang mungkin engkau dapat membantu membersihkannya.
Let not narrow self your way the bar. Jangan biarkan dirimu yang sempit menghalanginya. Though into one heart alone may fall your song of cheer. Walaupun lagu ceriamu mungkin hanya sampai ke dalam satu hati saja. Brighten the corner where you are. Seperti Ogden, kadang-kadang kita juga terlalu fokus pada keadaan dan perasaan hati kita sendiri, sehingga kita gagal melihat kebutuhan orang-orang yang dekat dengan kita. Seperti firman Tuhan dalam Matius pasal 10 ayat 42. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, ia tidak akan kehilangan upahnya. Setiap tindakan kecil kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Dalam bait ketiga, Ogden mengatakan, "Here for all your talent, you may surely find a need. Here reflect the bright and morning star. Even from your humble hand, the bread of life may feed. Brighten the corner where you are." Kata here diulang 2 kali, yang menekankan pentingnya melakukan semua itu di sini, bukan nanti, di sana, setelah kita berhasil atau kaya, tapi sekarang di sini dengan apa yang kita miliki saat ini. Bait ini diterjemahkan secara agak bebas ke dalam bahasa Indonesia dengan makna baru yang merangkum seluruh isi nyanyian ini. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia. Ogden mengirimkan syairnya kepada rekannya Charles Hutchinson Gabriel yang kemudian segera mengubah melodi khusus untuk syair ini. Ketika diperkenalkan kepada publik untuk pertama kalinya pada tahun 1913, nyanyian ini langsung menjadi populer dan disukai banyak orang. Dan menjadi semakin populer ketika nyanyian ini digunakan oleh Billy Sunday dalam kebaktian-kebaktian kebangunan rohani yang diadakannya. Terang kecil yang dipancarkan oleh Ogden akhirnya menjadi suluh bagi dunia. Mungkin saat ini kita merasa terkungkung oleh keadaan di sekitar kita. Pandemi yang masih melanda dunia membuat kita merasa tidak mampu melakukan apa-apa, apalagi hal besar. Talenta kita seakan tersia-siakan, tidak ada artinya. Seperti yang dikatakan oleh nyanyian ini, jangan tunggu tiba saatnya, melainkan kerjakanlah tugas kita masing-masing dengan baik dan benar. Terangilah sudut kita masing-masing, dan mari kita menjadi terang dunia. Kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang
sesat dan